Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Sholawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya untuk saudaraku semua yang menonton video ini, semoga saudaraku semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah, dimudahkan segala urusannya, dilapangkan rezekinya, diampuni segala dosanya. Amin ya robbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, sholat 5 waktu menjadi salah satu perintah wajib Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi seluruh Muslim. Sholat juga menjadi ibadah utama bagi para pemeluk agama Islam untuk terhubung dengan Allah Azza wa Jalla. Dalam ajaran agama Islam, sholat merupakan tiang agama, sekaligus dapat menjadi benteng untuk menjaga diri dari perbuatan keji dan mungkar. Lantas, bagaimana tanda-tanda Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima sholat kita? Memang setiap amalan, termasuk ibadah sholat, menjadi urusan setiap muslim dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, ada tanda-tanda ketika Allah Ta'ala menerima sholat yang telah dilakukan hambanya. Berikut ada 6 tanda Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima sholat kita. Yang pertama adalah tawadu. Sholat yang diterima adalah sholat yang khusyuk, penuh menjiwai, mempunyai rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan merendahkan diri di hadapannya. Orang yang sholatnya khusyuk memiliki sikap selalu tawadu. Alhasil, orang-orang yang sholatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah orang-orang yang rendah diri terhadap sesama, tidak sombong, dan selalu mengagungkan kebesaran Allah. Yang kedua, tidak sombong kepada makhluk Allah Ta'ala. Sikap tawadu dalam sholat melahirkan jiwa yang rendah hati, sehingga dalam pergaulannya, dia tidak sombong kepada sesama manusia. Kekuasaan, kekayaan, dan ilmu pengetahuan tidak membuatnya tinggi diri. Hal ini juga tertuang dalam sebuah hadis qudsi yang berbunyi, sesungguhnya, aku, yaitu Allah, hanya akan menerima sholat dari hamba yang dengan sholatnya itu, dia merendahkan diri di hadapanku. Dia tidak sombong kepada makhlukku yang lain, dia tidak mengulangi maksiat kepadaku. Dia menyayangi orang-orang miskin dan orang-orang yang menderita. Aku akan muliakan sholat hamba itu dengan kebesaranku. Aku akan menyuruh malaikat untuk menjaganya. Dan kalau dia berdoa kepadaku, aku akan memperkenankannya. Lalu yang ketiga, tidak mengulang maksiat. Seperti disebutkan dalam hadis sebelumnya, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima sholat orang-orang yang tidak mengulangi maksiat. Sebab barang siapa sholatnya tidak membuatnya menjauhi kekejian dan kemungkaran, maka ibadahnya itu akan membuatnya tambah jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, mampu mengontrol hawa nafsu. Orang-orang yang sholatnya diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala biasanya mampu dalam mengendalikan hawa nafsu. Sebab dalam sebuah hadis juga dituliskan bahwa barang siapa yang sholatnya tidak mencegah dari kejelekan dan kemungkaran, maka sholatnya hanya akan menjauhkan dirinya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima, selalu berzikir dan mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang yang sholatnya diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala akan selalu mengingatnya kapanpun. Oleh karena itu, dia akan selalu berzikir, tidak hanya saat selesai sholat, tetapi juga di siang hari, malam hari, bahkan ketika urusan dunianya sangat sibuk. Lidahnya tidak akan kering dari menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keenam, menyayangi orang miskin. Tanda atau ciri lainnya, mereka juga mencintai sesama makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka tidak hanya menjaga hubungannya dengan Allah Ta'ala, tetapi juga dengan sesama manusia,
termasuk orang-orang miskin. Mereka memikirkan penderitaan sesama dan rela menyisihkan waktu dan rezekinya untuk membahagiakan orang lain, termasuk orang-orang yang tidak mampu. Itulah di antara beberapa tanda sholat diterima Allah SWT. Semoga ibadah sholat kita semuanya diterima oleh Allah SWT. Amin. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa saya bagikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.